buat anggota grup. Saya mau tahu apa tuh banyak apa ya manfaatnya ikutin olah napas, ikut praktek-prakteknya. Karena saya di usia 70 tahun, saya memang belum ada penyakit, tapi saya perlu mengatakan preventif, jadi pencegahan sebelum kena penyakit gitu. Sebab apa betapa menderita lah kalau kita di usia tua, di usia lansia tuh uh, ada penyakit gitu. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan. Begitu dengan teman-teman yang lain, semoga sehat selalu dengan mengikuti olah napas di Mas Gunggung, karena saya rasakan manfaatnya tuh besar sekali gitu. Saya udah beberapa kali ikut glutathione dan lain-lain ya, tapi yang ini yang olah napas apa nih, olah napas tentang diabetes, normalisasi diabetes ya, normalisasi, baru sekarang saya ikut sekali ini. Terima kasih Mas Gunggung dan rekan-rekan tim instruktur, terima kasih. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Jonathan tadi adalah betul sekali. Jadi Pak Jonathan sama Bu Mary, kakak adik, dua-duanya latihan di UMG, dua-duanya sudah merasakan manfaatnya. Jadi mencegah itu lebih baik dari mengobati. Apalagi usia sudah sepuh, beliau sudah 70 tahunan gitu kan. Maka sudah wajib bagi kita untuk mengetahui teknik-teknik atau pelajaran-pelajaran yang meningkatkan kesehatan. Itu sudah wajib. Maka dari itu saya secara pribadi kebetulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar orang-orang sepuh. Takdirnya seperti itu dan takdirnya lama. Takdirnya lama. Jadi saya mengajar, ini saya munculkan dulu ya buat penyemangat aja, buat penyemangat. Saya share screen dulu sebentar. Oke. Iya. Nah, ini buat penyemangat. Jadi 13 tahun lalu saya presentasi di hadapan beliau-beliau, yaitu para purnawirawan TNI Angkatan Laut dari usia masih 70-an. 13 tahun lalu, kebayang kan? Usia masih 70-an. Kemudian latihan intensif, rutin, ada senamnya, ada geraknya, ada olah nafasnya, ada meditasinya, penenangannya, relaksasinya, ada latihan rendam esnya, ada latihan balancing, koordinasi, brain gym, macam-macam. Semua saya masukkan tapi secara bertahap dan berkala dan apa namanya terstruktur ya. Jadi artinya nggak asal kasih materi. Tapi materi yang saya kasih selalu ada dasar ilmunya dulu, baru kemudian saya presentasikan beritahu bahwa nanti bulan depan materinya berhubungan sama ini dasar ilmunya ini, jumlahnya ini, manfaatnya ini. Jadi beliau-beliau mau latihan. Lalu kemudian cara melakukan evaluasinya, variabel parameter kimiawi darahnya ini. Lalu latihan. Setelah itu kita evaluasi, kita ukur. Yang makin lama latihannya makin berat, makin berat, makin berat. Ya, jadi ada uji pelenturan, ada relaksasinya, ada naik turun tangganya. Ya tentu saja bagi orang yang osteoporosis, tulang kropos dan sebagainya, beliau-beliau melaporkan sehingga nanti dikasih toleransi misalnya hanya sebatas jalan kaki saja. Tapi kalau yang mampu lakukan naik turun tangga. Ini lumayan tinggi loh tangganya itu. Kalau ngitung dari bawah nih, dari sini nih, dari lantai sampai ke atas ini ada sekitar 30-an anak tangga, lumayan. Jadi jalurnya biasanya ini ke kanan, ke atas, dari bawah naik itu sekitar 20-an anak tangga, naik lagi sekitar 18-an anak tangga kurang lebih ya. Kemudian ke arah kiri, muter ke dalam, terus nanti turun tangga lagi, turun sini lagi, nanti naik lagi, terus begitu. Ya, berat. Kemudian ada lagi, kita pakai resistance training atau latihan beban. Bayangkan ini kakek-kakek loh ya, kakek-kakek. Usia di atas 70 tahun. Pada saat itu ya, 13 tahun lalu. Sekarang saya sudah di atas 80 semua. Bahkan sudah ada yang di atas 90 tahun. Jadi resistance training ini kita ya difasilitasi sama Pak Laksamana Tanto Kuswanto sebagai penanggung jawab. Dibelikan resisten band merek Kettler yang tebal. Karena untuk laki-laki yang tebal, karena ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Diberikan yang tebal. Lalu kita latihan, kontraksikan ototnya.
Kenapa? Karena saya bilang makin tua itu nggak boleh banyak diem, harus makin gerak, harus makin rajin latihan kontraksi otot atau resisten training. Silakan boleh pakai barbel ringan-ringan dulu atau boleh pakai resisten band seperti ini kan. Saya memilih pakai resisten band itu karena mudah dan manfaatnya banyak. Kemudian rujukan jurnal pun cukup melimpah sehingga presentasinya gampang. Jadi beliau-beliau teryakinkan untuk melakukan. Bayangkan usia di atas 70 masih mau melakukan yang seperti ini. Ya kan kok mau? Ya kan dikasih tahu dulu dasar ilmunya. Enggak tiba-tiba langsung lakukan Pak, harus bisa. Enggak. Kita jelaskan dulu Bapak. Bulan depan nanti seperti ini model latihannya. Kenapa? Ini rujukan jurnalnya, ini hasil yang dicapai pada studi kasus usia-usia sepuh. Hasil peningkatannya begini, antioksidannya naik, nanti gula darahnya turun, ginjalnya membaik, dan sebagainya. Itu semua dipaparkan dulu. Sehingga mereka, ya beliau-beliau ini teryakinkan. Dan mau melakukan, itu yang paling penting. Maka hasilnya adalah ulang tahun, setiap tahun demi tahun, kita nikmati, kita saksikan. Kita lihat dari mulai perjalanan dari 70 tahun, sampai nyampe ke 80 tahun, nyampe ke di atas 80 tahun, 81, 82, 83, hingga ada yang nyampe di atas 90 tahun. Alhamdulillah, dengan masih sugeng, masih sehat, masih waras, masih bisa makan bolu. Karena biasanya orang-orang yang begini kan udah susah makan bolu. Nggak berani kan, nanti takut gula naik, kolesterol naik, asam urat naik, repot. Nah, ini Alhamdulillah. Ya dengan cara seperti ini, itulah kita menjaga, ya saya memberikan materi yang untuk menjaga beliau-beliau agar tetap sehat di usia tuanya. Kita nggak tahu takdir kematian juga kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi paling tidak kita dapat berikhtiar. Maka tepat seperti yang dikatakan oleh Pak Jonathan tadi di awal di video itu, saya udah tua. Kalau saya nggak belajar gini-gini, nggak berusaha untuk mengetahui potensi-potensi sehat, potensi-potensi sehat dengan yang nggak pakai obat, gitu kan? Maka nanti saya kesusahan pada masanya nanti. Saya sering bilang di banyak video, bahkan di setiap kali workshop atau di banyak Zoom lah. Pada suatu hari nanti, ketika kita menua, hanya tinggal diri kita sama ilmu kita saja. Tinggal diri kita dan ilmu kita saja. Salah satunya adalah ilmu napas, ilmu pernapasan. Jadi kalau kita lagi dirawat, misalnya gitu kan, diranjang, ya cuma tinggal diri kita sama napas kita. Bisa nggak kita atur napasnya, kita kendalikan napasnya, kita munculkan ilmu napasnya untuk melakukan perubahan pada sistem metabolisme pada diri kita pada saat itu, saat kita lagi terbaring di ranjang dalam kondisi lemah. Nah, kalau kita nggak punya ilmu tentang pernapasan, nggak mau belajar ilmu tentang pernapasan, nggak mau menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga untuk belajar ilmu pernapasan secara detail, secara benar, secara apa namanya komplit lah katakan begitu, sampai ke dalam-dalamnya diukur pakai alat, diuji dan sebagainya, sehingga kita menjadi teryakinkan, bukan karena sekadar sebatas ikut-ikutan atau tidak teryakinkan karena ada hasil, tapi nalar kita bisa menerima hasil kita, hati kita bisa meyakini. Jadi teryakinkan karena nalar kita bisa menerima, hati kita bisa meyakini. Maka di titik itulah kita punya hakul yakin. Hakul yakin. Hakul yakin itu berarti keyakinan yang paling kuat bahwa napas bisa untuk seperti itu. Nah itulah juga menjadi dasar bahwa para lansia tadi ya, yang video fotonya tadi Anda saksikan, itu menjadi eh, target masa depan saya ke depan. Usia saya setengah usia-usia beliau. Usia saya setengahnya, jadi saya lebih cocok jadi anak-anaknya beliau lah begitu, bukan sebagai guru gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau ada kunjungan tamu tuh dari rumah sakit Marga Cilandak atau mungkin kepala rumah sakit eh, Minto Harjo atau kepala rumah sakit mana begitu datang, selalu ditanya gurunya mana. Asumsinya tuh gurunya tuh rambutnya putih udah tua, padahal gurunya masih masih ya layak jadi anaknya begitu. Jadi beliau-beliau itu yang masih sehat sugeng itu sebagai inspirasi masa depan, bahwa saya nanti saya mau begitu. Saya mau nyampe usia 50. Saya mau nyampe usia 60. Saya mau nyampe usia 70 tanpa sakit yang berarti. Saya mau nyampe usia 80 tanpa sakit yang berarti. Saya mau nyampe usia 90 masih bisa nyetir, masih bisa ke sana kemari seperti Pak Laksamana pertama Suherman. Itu ada di foto tadi, namanya Pak Laksamana Suherman itu. Masih nyetir kemana-mana. Usia 91, bayangkan. Masih turun dengan gagah dan sebagainya, masih bisa jalan dengan tegak. Saya mau seperti itu.
Maka saya menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga saya di masa muda saya ini untuk membeli berbagai macam buku-buku nih, seperti yang di belakang ini. Saya beli buku James Nestor Brett. Saya baca isinya, saya pelajari konsepnya, konteksnya dan sebagainya, rujukan-rujukan jurnalnya, bukti-bukti, pengalaman-pengalaman orang dan sebagainya di sini. Saya pelajari. Saya pelajari juga mengenai bagaimana seorang itu yakin bisa mengubah metabolisme di tubuh. Ada buku judulnya The Biology of Belief, karangan Dr. Bruce Lipton, PhD. Ada juga buku berjudul karangan yang sama ya, karangannya beliau Bruce Lipton, buku berjudul The Honeymoon Effect. Saya pelajari, saya analisa, saya lihat paparan-paparan, bukti-bukti dan sebagainya. Kemudian apalagi? Saya pelajari mengenai konsep yang terkenal, Buteyko misalnya. Langsung dari kitab babonnya, The Breathing Cure, karangan Patrick McKeown. Ini salah satu dedengkot Buteyko internasional. Ini syarat dengan pengetahuan dan rujukan-rujukan jurnalnya, teknik-teknik dan sebagainya. Kemudian apa yang terkenal lagi? Wim Hof. Wah, ini. Ah, saya pelajari langsung buku sumber resmi yang ditulis oleh dirinya sendiri, ya kan, yang diceritakan oleh Wim Hof sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak sekali yang terkenal saya Pak. Kemudian meditasi Buddha dan sebagainya, bukunya. Kemudian apalagi dan semuanya. Banyak lah pokoknya. Bahkan buku I Ching pun setebal hampir 2000-an halaman tuh saya beli, saya baca. Kenapa? Karena saya mau investasikan. Saya mau menginvestasikan masa muda saya untuk mencari pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu pernapasan ini supaya kelak nanti jadi seperti itu. Ya orang bisa bilang, Mas kan ada juga orang usia 80-90 tahun nggak kayak Mas Gunggung tuh, nggak kayak belajar begini-gini. Dia hidup-hidup juga. Iya nggak ada masalah, itu kan hanya pilihan jalan saja. Itu hanya pilihan jalan. Jadi dia ditakdirkan orang seperti itu nggak usah belajar apa-apa, mungkin genetiknya bagus gitu kan, mungkin environmentnya bagus, mungkin habitnya di waktu masa mudanya bagus, mungkin secara pikiran dan perasaan dia dididik oleh lingkungan, oleh orang tua yang bagus, maka hidup dia jadi lebih panjang dan ditakdirkan untuk berumur panjang. Saya belum tahu, Anda juga belum tahu takdirnya. Yang komen-komen di YouTube saya juga belum tahu takdirnya umur panjang apa enggak, ya kan? Maka prinsip dasarnya tetap berlaku. Sebaik-baik orang yang berjalan jauh, sebaik-baik orang yang mau berjalan jauh adalah yang menyiapkan bekal untuk perjalanan. Maka saya menyiapkan bekal masa muda saya untuk menghabiskan waktu dengan begini-begini. Menghabiskan waktu dengan membaca, eksperimen, latihan pribadi, diukur, 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 dievaluasi, dan sebagainya. Dia itu hanya masalah pilihan jalan saja. Yang mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, menjadi berkah, gitu kan? Kemudian bisa berbagi juga pada orang lain, kemudian bisa menghidupi banyak orang, katakanlah begitu. Kalau dulu saya sendirian, saya menikmati semuanya sendirian, saya ngajar, saya dapat uang juga sendirian. Sekarang ada OMG, saya punya staff, saya punya karyawan, saya punya instruktur yang jumlahnya lumayan, yang kemudian mereka harus dihidupi. Maka menjadi berkah lah ilmu ini. Yang mudah-mudahan ke depannya membuat semua yang ada di lingkungan OMG ini menjadi panjang umur, sehat. Ya itu target-target besarnya. Maka biar saya menjadi ujung tombak untuk eksplorasi, belajar, menghabiskan masa muda untuk waktu, pikiran, tenaga, dan biaya untuk belajar. Karena betul seperti dikatakan oleh Pak Jonathan tadi itu di awal video. Kalau sudah tua, sakit, recovery-nya susah. Recovery-nya bisa lama. Maka saya siapkan pengetahuan. Sudah olah napas apa lagi? S. Disebutkan pada Wim Hof, saya pelajari jurnalnya. Lalu ada apa lagi? Red light. Saya pelajari jurnalnya. Saya beli buku-buku, saya print. Red light saya print. Nah, karena waktu itu belum sempat saya beli bukunya, saya print. Nah, red light therapy. Lihat, printannya tebal sekali. Ada kira-kira ya 500-an halaman lah. Saya print. Kenapa? Saya baca. Saya highlight. Mana-mana yang penting, mana-mana yang kemudian bermanfaat, yang kemudian menjadi inspirasi dan pengetahuan. Ini akhirnya red light menjadi suatu yang integral atau terintegrasi di dalam OMG. Jika misalnya Anda merasa latihan napasnya bolong-bolong, males, sibuk, nggak sempet, pengennya yang pendek tapi punya manfaat segudang, misalnya begitu kan. Itu sesuatu yang memang nggak mungkin ya, ibaratnya kan. Anda juga nggak konsisten latihan dan sebagainya, maka harus ada
yang membantu untuk mengurangi efek dari malesnya itu. Apa itu? Red light. Maka dari itu di Angkatan Laut, saya presentasikan dulu, saya ajari, kemudian saya minta beliau-beliau untuk satu rumah, satu red light. Satu punawirawan, satu red light. Lalu latihan metode napas ritme, diajarkan bagaimana mengkombinasikan antara red light dengan napas ritme. Hasilnya bisa menjaga sampai 13 tahun. Bayangkan, mungkin banyak dari kita yang bisa latihan, yang bisa ngelatih orang-orang tua. Coba, tahan nggak ngelatih 13 tahun? Startnya dari usia 70. Jadi start dari usia lansia ini 70, lalu bisa bertahan sampai 83. Kalau bisa, jempol. Kalau enggak, maka studi kasus saya mungkin adalah yang terlama dalam mengajar kelas senior atau kelas lansia. Mudah-mudahan menginspirasi. Preventif tidak kalah pentingnya dari kuratif. Bahkan preventif bisa jauh lebih penting. Maka habiskan waktu kita untuk belajar. Cari cara, cari alasan, cari sebab-sebab apapun untuk belajar. Seperti itu. Sampai ketemu di penjelasan yang akan datang. Bersama Mas Bung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.